Halo, ketemu lagi bersama saya Remdi Rizky. Bila teman-teman, di sini saya akan mereview atau membahas tentang iPhone 11 ya teman-teman. Karena banyak banget permintaan dari teman-teman yang meminta untuk video iPhone 11 di tahun 2024. Nah, kebetulan ini ada yang inter dan juga yang resmi ya teman-teman. Di sini kita akan membahas mulai dari harga, terus apakah masih worth it di tahun 2024 ini. Simak aja tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, di sini kebetulan ada dua device, yang satu inter yang hitam ini ya, sedangkan yang kuning ini adalah yang resmi. Nah, untuk harganya sendiri, kebetulan yang hitam ini adalah terblokir ya teman-teman. Jadi hanya bisa menggunakan beberapa kartu saja. Sedangkan untuk yang iBox atau yang resmi biasanya itu all operator normal semua tanpa ada kendala pada jaringan. Nah, selanjutnya mulai harga nih. Harga sangat menarik ya teman-teman. Untuk yang inter biasanya itu kisaran dari 3 jutaan sampai dengan 4 jutaan. Sedangkan yang resmi itu selisihnya 1 jutaan, yaitu 5 jutaan ya teman-teman. Tapi kalau saran saya, kalau kita untuk perbandingan harga resmi, sebaiknya teman-teman ambil yang baru saja, karena untuk iPhone yang resmi baru itu masih di 6 jutaan. Jadi selisihnya hanya sedikit ya dibandingkan dengan yang second. Tapi kalau teman-teman ada dana terbatas sekitar 3,5 jutaan atau 3 jutaan, itu teman-teman bisa ambil yang iPhone 11 dengan mungkin yang minus-minus sedikit seperti jaringan atau lain sebagainya teman-teman. Itu bisa lebih murah lagi ya dibandingkan dengan iPhone 11 yang resmi. Nah, teman-teman gimana nih? Kalau menurut saya untuk iPhone dengan harga 3 jutaan, contohnya ini ya, ini saya dapat di harga 3,5 ya. Untuk yang inter, ini normal semua, kondisinya seperti ini, hanya ada masalah pada jaringan saja. Jadi untuk sinyalnya tidak bisa, tapi mungkin ada beberapa kartu yang support di iPhone terblokir seperti ini ya. Nah, ini kita mau nggak mau ya, itu menggunakan jaringan WiFi. Nah, jadi kalau untuk yang lain sebagainya itu biasanya masih normal, tapi kalau iPhone 11 biasanya kendala di baterai healthnya, tunggu. Nah, ini 98 ya. Kebetulan 98 ini tidak bisa dipastikan kalau BH-nya ini original atau tidak, karena untuk iPhone inter biasanya ada yang sudah melakukan suntikan atau juga pergantian baterai. Jadi jangan terlalu berpatokan pada baterai health ya atau kesehatan maksimum untuk iPhone second, apalagi inter. Nah, di sini juga untuk LCD dan lain sebagainya normal semua, tidak ada kendala. Ini 64 GB teman-teman, X inter. Jadi untuk teman-teman kalau dana 3 jutaan bisa dapat iPhone 11 yang minus jaringan, atau teman-teman tambah sedikit bisa yang all operator tapi inter ya. Kalau all operator inter itu tetap ada kemungkinan untuk terblokir. Jadi teman-teman jangan terlalu berekspektasi lebih terhadap iPhone inter. Nah, selanjutnya untuk iPhone yang resmi, ini kita cek ya. Untuk iPhone resmi kita dapat di harga 5 jutaan. Itu kondisinya seperti ini teman-teman. Untuk LCD semuanya normal semua. Kebetulan ini saya dapat yang kotaknya masih tebal ya. Jadi itu keluaran lama. Di sini baterai healthnya sudah servis ya teman-teman, di angka 73%. Kalau masih original itu tidak masalah ya teman-teman. Kalau untuk baterai, hanya saja memang kalau teman-teman suatu saat mau mengganti, itu tinggal ganti saja baterainya. Nanti bisa memindahkan fleksibel baterai yang lama ke yang baru untuk terbaca kapasitas maksimum. Tapi kalau langsung dipindahkan baterainya saja itu nanti akan bacanya strip. Nah, untuk saya pribadi kalau untuk iPhone second yang resmi ini nanggung ya teman-teman dibandingkan dengan yang inter, karena jauh ya harganya. Ini 5 jutaan tambah sedikit 6 jutaan teman-teman dapat yang baru. Tapi kalau yang resmi ini kelebihannya yaitu jaringan dia aman ya teman-teman. Dan juga untuk saya pribadi sebenarnya kalau mau pakai iPhone itu yang resmi saja, kalau yang seri-seri baru ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman dananya terbatas ya mungkin bisa pilihannya inter seperti ini. Nah, nanti akan saya bahas apa sih perbedaan lengkap antara yang resmi sama yang inter mungkin di video saya yang lain ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini ulisan yang saya berikan. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan seputar
iPhone ya. Jadi silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung DM Instagram saya di romli_rizky. Nah, untuk teman-teman gimana nih untuk iPhone 11 di tahun 2024? Apakah masih worth it atau tidak? Karena untuk iPhone 11 ini masih menggunakan iOS terbaru, kemungkinan dapat update sampai tahun ini atau tahun depan ya teman-teman. Selanjutnya tidak dapat mendapatkan update iOS lagi karena sekarang masih mendapatkan update sampai ke iOS 17. Tapi kalau untuk update iOS sendiri jangan terlalu dipusingkan, walaupun tidak mendapatkan update iOS lagi tapi masih bisa digunakan sampai beberapa tahun ke depan. Untuk kameranya sendiri ini iPhone 11 terbilang baik saja teman-teman. Kalau di cahaya yang cukup ya teman-teman, ada 0,5, ada juga kali 1 ya teman-teman. Untuk kamera depannya juga oke, masih lumayan, tidak ada kendala. Untuk Face ID juga normal semua, tapi memang ya masih terlihat ciri khas iPhone 11 nya. Di sini masih terlihat cukup tebal ya untuk bagian samping seperti ini. Tapi teman-teman harap berhati-hati jika ingin membeli iPhone second, sebaiknya teliti karena sudah banyak yang melakukan pergantian. Kalau untuk iPhone 11 ini mulai dari LCD, baterai atau juga lain sebagainya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi kembali lagi ya, kalau misalkan ada dana terbatas teman-teman bisa ambil yang Inter, itu di 3 jutaan sampai 4 jutaan. Mungkin yang tidak terlalu memperdulikan jaringan teman-teman bisa ambil yang Inter, itu di 3 jutaan seperti yang saya dapat ini 3,5 ya untuk 64 GB. Sedangkan yang resmi saya sarankan lebih baik ambil yang baru saja karena nanggung untuk harga iPhone 11 ini yang tadi saya bilang, itu tambah sedikit bisa dapat yang iPhone baru. Oke teman-teman, mungkin itu video yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.